إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ikhwatal iman jamaah salat subuh masjid Al-Iman yang mudah-mudahan selalu dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dalam hidupnya, diberi rahmat dan pada akhirnya mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan atas apa yang terjadi tidak ada kekecewaan yang begitu besar. Segala ikhtiar, segala upaya, insya Allah niat baik ada pahalanya apabila sudah melakukan kebaikan. Baik, kali ini kita akan tadabbur surat Ar-Rum. Beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tema tazkiyatun nafas. Walaupun tentu tidak ada habisnya kita membahas tazkiyatun nafas, apalagi saat-saat sekarang ini, ya, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang marah, banyak orang yang karena melihat angka-angka. Karena melihat angka-angka. Memang angka itu menjadi problem, ya. Kita kalau nggak ada angka, ya di kantong kita pusing juga, ya. Ada angka-angka yang banyak juga diperbutkan, ya. Baik, kita juga masih terkait ini membahas tentang salah satu surat di dalam Al-Quran yang unik, ya, membahas satu surat ini. Surat namanya surat Romawi, ya, surat Ar-Rum. Kita akan mengaji. Jadi ini tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tapi nanti jangan kaget yang ditampilkan malah cuma gambar-gambar. Baik, sebelum kita membahas ayat demi ayat, saya akan bacakan 5 ayat pertama dari surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini surat ke-30, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Ini surat Romawi, orang Arab menyebutnya Romawi itu Ar-Rum, ya, Roman, ya. Alif lam mim, seperti juga alif lam mim di surat Al-Baqarah, ya, ada 6 alif lam mim. Al-Baqarah alif lam mim dari kitab, Al-Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada alif lam mim di Al-Ankabut, alif lam mim asiman nas wa yadru wa yaqulu amanna wa hum yaftanun. Ada alif lam mim ghulibatir Rum, ada alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim di dalam surat Luqman, dan ada di As-Sajdah, dan 6 ayat. Ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan. Ini saya terjemahkan harfiahnya saja, materinya dulu sebelum nanti kita bahas. Ghulibatir Rum, Romawi berhasil dikalahkan. Di mana kekalahannya? Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat, ya. Yang dimaksudkan adalah Syam, tetangga Jazirah Arabia, ya. Kalau sekarang gambarannya ya di Jordan, ya.
Karena kalau Jogja ya Arab, kalau dulu nggak Arab ya. Jazirah Arabia itu ya Saudi, Yaman dan sekitarnya, itu namanya Jazirah Arabia. Kalau Palestina atau Syam ya, Jordan, Lebanon itu apalagi Damaskus, Irak itu belum Arab ya saat itu. Jadi itu negeri yang terdekat ya, di negeri jiran, negeri tetangga. Itu gampangnya kalau terjemahnya kita secara fi adnal ardi. Tapi setelah kala itu wahum min ba'di ghalabihim sayyidu, akan balik menang ya. Dulu kalah, sekarang menang. Ya memang itu sunatullah. Dulu kalah berkali-kali, sekarang menang. Ya, itu memang ya perjalanan kehidupan begitu. Ada kalanya dulu curang, sekarang dulu dicurangi, sekarang curang, itu ya ada ya. Bukan di Indonesia ini, saya menyebutkan tentang sejarah ya, bukan nuduh-nuduh, bukan. Itu ada ya. Nah, kapan berlangsungnya peperangan itu dan kapan kemudian berhasil kembali mengalahkan fi bin isinin ya, dalam tempo 3 sampai 9 tahun. Jadi bid'un itu ukuran tahun ya, tidak kurang dari 3 tahun, tidak lebih dari 10 tahun. Nah, itu kata-kata bid'un. Jadi kalau kita misalkan menghitung istilah kita ini kayak belasan gitu ya. Kalau 11 mungkin masih dihitung 10, dibulatkan ke bawah. Tapi kalau sudah 13 sampai sebelum 20 ya walasan, likuran, itu bahasa Jawanya begitu. Ya, bahasa Arabnya bid'ah alasan, walasan. Ya. Bin isinin beberapa tahun ya. Tidak kurang dari 3 tahun, tidak lebih dari 10 tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Hanya milik Allah lah segala urusan, segala kekuasaan sebelum dan sesudahnya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, saat Romawi itu menang setelah kalah ya, maka orang-orang beriman itu menjadi riang gembira. Binasrillah, karena pertolongan Allah, yang suruh mayasa, yang Allah akan menolong, memenangkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa. Wa huwal azizul rahim, Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Baik. Ayat ini berbicara tentang dua adidaya yang berkuasa di zaman awal-awal dakwah Rasulullah ya. Ada dua imperium, ada dua kekuasaan besar ya, yaitu kekuasaan Persia dan kekuasaan Romawi. Coba kita lihat sekarang ya, kekuasaan itu siapa yang sekarang memegang kendali dunia ya. Kalau nggak kapitalis ya sosialis ya. Dulu ada Uni Soviet dan Amerika, sekarang masih Amerika dan Cina. Jadi itu ya, bukan zaman sekarang saja. Ini zaman sebelum Islam datang, dan juga di zaman awal-awal Islam tumbuh dan berkembang ya. Ada dua adidaya, ada Persia, ada Romawi. Kelihatan ya. Nah, ini wilayah Persia, ini Jazirah Arab ini ya. Jadi ini Persia, tempatnya di sini nih, Iran lah puncaknya. Kekuasaannya nanti sampai Turki, sampai perbatasannya Eropa Timur ya. Ini wilayah kekuasaan Persia sekira tahun 500-an Masehi ya. Jadi menjelang Rasulullah lahir ya, di masa-masa pra-Islam. Ini kekuasaan dunia ada di tangan Persia di sebelah timur ya. Ini dominasi kaum pagan, kaum Majusi, dan nanti di barat ada kekuasaan Romawi ya. Nah, ini lebih kelihatan
Misalnya seperti ini. Dan ini Semenanjung Arabia. Ini wilayah kekuasaan ya. Di Susa ini ibu kota Persia zaman itu ya. Jadi sampai Mesir ini masuk dalam wilayah kekuasaan Persia. Sampai ini berarti Turki. Mungkin sebagian ini sudah masuk wilayah Bulgaria dan Yunani ya. Sementara di barat itu ada Romawi, di mana Romawi ini terbagi menjadi dua, Romawi Barat di Roma di Italia dan Romawi Timur yaitu Bizantio yang kekuasaannya ibu kotanya adalah di Konstantinopel atau Istanbul ya. Jadi dari kita lihat tadi kekuasaan ini ada lagi. Jadi daerah sini dari Turki ke timur sampai Syam ini wilayah yang berganti-ganti kekuasaannya. Itu sejak zaman dahulu, ya, sampai sejak 100 tahun yang lalu pun juga begitu, ya. Ya wilayah ya antara ujung Eropa Timur sini, ya, sampai wilayah Syam ini selalu tempat yang diperebutkan, termasuk juga wilayah Syam, wilayah yang sekarang ini di Palestina, ya dari dulu diperebutkan, ya, berganti-ganti kekuasaan ya. Nah, saking luasnya Eropa Romawi itu ya, dibagi menjadi dua ini. Ya kalau zaman sekarang mungkin zaman itu ya 15 abad yang silam lebih, bahkan dari 20 abad yang silam, bayangkan transportasi kayak apa, mau perjalanan dari ujung ke ujung lama sekali ya kan. Kalau sekarang mungkin mudah bisa dijangkau dengan perjalanan udara ya. Tapi zaman itu ya mau mutus komandan dari ujung ke ujung, nah, ini persoalan yang ya berat sekali, panjang. Nah ini adalah wilayah kekuasaan yang merah, ini adalah Bizantium atau Romawi Timur. Yang dibicarakan dalam ayat ini adalah tentang kekuasaan Romawi Timur yang bersinggungan langsung dengan kaum muslimin ya. Ini petanya. Ini sebagai gambaran peta kekuasaan dunia. Siapa yang dominan ketika itu ada di wilayah barat Eropa dan juga sampai Asia itu adalah Romawi, khususnya Romawi Timur, dan di timur itu ada kerajaan Persia ya, Iran lah kabarnya sekarang. Nah, di antara dua adidaya itu ya, kaum muslimin kira-kira dukung mana? Dukung barat, dukung Romawi ya. Ya, kaum muslim itu dukung Romawi. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun mereka adalah ahlul kitab, ada irisan yang sama ya. Mereka adalah penganut agama Nasrani, pengikut Nabi Isa. Persoalannya kan mereka menuhankan Nabi Isa, tapi berpegang kepada ahlul kitab, percaya kepada Allah ya, sama. Masalahnya mereka mempertuhankan Nabi Isa ya, yang diibadahi juga sama, mereka yang meyakini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita biasanya membedakannya, kalau kaum orang Islam itu Allah, kalau orang Kristen Allah. Itu masalahnya kita membaca pakai bahasa Arab ya, tapi mereka pakai Latin. Coba kalau antum ke Mesir ya, kita kalah fasih ketika melafadzkan Allah ya. Di kampung itu Gusti Allah, ya Allah ya kan? Ya itu sudah lidah kita, tapi yang dituju sama ya. Ya di kampung kami, mbah kami mugi-mugi Gusti Allah, Gusti Allah, Allah bacanya ya, Gusti Allah nyembadani, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Tapi kalau kita di Mesir gitu ketemu dengan orang-orang Kristen, fasih sekali yang membaca kalimat-kalimat dari Bible, itu fasih sekali.
Wa fil bad'i khalaqallahu as-samawati wal arda wa lam yakun fiha nur. Ini ayat pertama dari kitab Kejadian. Alkitab Muqaddas. Orang kalau nggak tahu itu dikira Al-Quran, padahal itu adalah Bible. Ya, bukan Alkitab Muqaddas. Ya, ayat kitab Kejadian, Sifrut Takwin, ayat pertama itu bunyinya begitu. Ya, saya pernah buka masalahnya, buka Bible Alkitab Muqaddas, dan juga dalam beberapa versi saya iseng aja dulu di Gramedia. Oh ternyata masih ingat saya, Gramedia Solo di Jalan Sampet Riyadi. Oh gini ya, buka saja ada Bible dalam bahasa Arab itu juga ada, tapi saya nggak beli. Ya. Baik, jadi kaum muslimin itu pro Romawi, kaum musyrikin pro Persia. Jadi dulu itu ya pro-proan itu ada, ya. Walaupun boleh dikata sekedar penonton, tapi kekuasaan itu dirasa akan memberikan pengaruh kepada mereka, ya. Dan betapa sedihnya ketika kaum muslimin, saya itu masih lemah, ya. Kaum muslim masih lemah, masih di masa-masa perjalanan awal dakwah, ya. Kira-kira tahun ke-6 atau ke-7 kenabian. Ini bisa dibayangkan kaum muslimin masih lemah, berada di Mekah, dan mereka mendengar berita-berita tentang perang besar antara Persia dan Romawi. Dan ternyata Romawi kalah, ya. Makanya tadi di peta itu Persia sampai ke Turki. Tapi nanti peta yang lain perbatasannya ya kira-kira di Syam itu. Jadi maju mundurnya di situ. Ya, yang diperebutkan itu ya antara ya, Syam itu sampai Turki. Ya, orang Turki yang sekarang ini, Turki itu dulu dia dari Asia Tengah, ya, bukan penduduk asli Turki. Ya. Tapi begitulah perjalanan watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami pergilirkan. Yang dimaksud hari-hari itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dipergilirkan, itu sunatullah. Jadi tidak usah kaget, ya. Dalam perjalanannya pernah yang berkuasa di Mesir adalah Fir'aun. Pada gilanya lagi nanti ada seorang nabi yang punya dominasi yang bendahara Mesir, makmur Nabi Yusuf. Nanti ada kalanya itu seperti itu, ya. Watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Dulu Bizantium itu ya dipimpin oleh Heraklius. Pada akhirnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Ya begitu, ganti pemimpin sampai akhirnya 600-an tahun Ottoman. Nah, ketika kekuasaan yang didukung itu kalah, sedih nggak? Sedih, ya. Seperti hati antum semua. Belum selesai pertarungan. Tapi ya lihat angka-angka itu kan tampaknya sudah kayak aku gimana pesimisnya, ya. Ya. Jadi rasa kecewa, rasa sedih, ya, nggak seperti yang diharapkan itu dari dulu ya dirasakan. Rasulullah dan para sahabat melihat kenyataan. Kali ini kan nggak pakai perhitungan, jelas kalah ya kalah, kan gitu kan? Karena bukan pakai nyoblos kertas, ini nusuk pakai tombak, mati ya kalah. Ini bedanya di situ. Jadi nggak ada quick kekalahan, itu nggak ada, kalah ya kalah. Nah, Rasulullah dan para sahabat merasa sedih, ya, karena Barat atau Romawi yang didukung itu kalah perang. Bagaimana nasib kita? Ini Persia ini ketika belum mengalahkan Romawi, kita merasakan seperti ini, di mana kaum musyrikin dengan kekuatan mereka sendiri itu kita sudah kayak begini, derita yang kita rasakan. Bagaimana kalau Persia nanti akhirnya menang dan memberikan bantuan
yang mendukung musyrik Quraisy. Habislah kita. Nah gitu, habislah kita. Kira-kira begitu. Nah, kejadian ini pada tahun 6 dan antara 6 dan 7 kenabian. Jadi baru merintis dakwah, baru 2 tahun dakwah secara terbuka. Ternyata yang kita harapkan nanti mereka itu setidaknya ada irisan yang sama lah, sehingga bisa dijadikan partner dalam perjuangan. Itu bisa ada irisan yang sama. Ya biasanya koalisi itu kan ya nggak benar-benar sama, tapi ada sisi-sisi kesamaan sehingga kita bisa jalan bareng setidaknya dalam waktu tertentu. Itu koalisi itu begitu. Ya sunnah jamaahnya begitu juga. Ya. Nah, atas kesedihan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ke-30 ini, ya, surat Ar-Rum. Jadi ini hiburan, ya, bagi Rasulullah dan para sahabat. Tentu ada makna-makna yang sangat mendalam, ya, hikmah yang luar biasa dan juga berisi tentang pemantapan tauhid, keyakinan bahwa kemenangan itu dari Allah, bukan dari ikhtiar kalian. Maka Allah dari langit menurunkan alif lam mim. Ghulibatir Rum. Alif lam mim seperti alif lam ra, seperti alif lam mim sad dan seterusnya, memberikan tambih, memberikan jadi menarik makna yang terkait gitu. Alif lam mim, apa ini? Gitu. Seakan-akan kan, "Hei, saudara-saudara." Nah, itu. Tapi dengan bahasa yang belum pernah dipakai oleh orang alif lam mim. Apa ini? Jadi itu maknanya itu tambih, ya. Ya, gitu kan? Ghulibatir Rum, memang Romawi berhasil dikalahkan oleh Persia. Ya, benar, berita yang kamu dengar, wahai kaum muslimin, betul, memang kalah. Ya, di mana kekalahan itu? Fi adnal ardi, di bumi yang dekat, di bumi Syam, di bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Ya, gampangannya sekarang ini di Jordania, gitulah gampangannya. Ya, dan sekitarnya. Fi adnal ardi, di bumi, di negeri sebelah, ya. Tapi walaupun mereka kalah, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Pada akhirnya nanti setelah kekalahan akan meraih kemenangan. Itu sesuatu yang saat itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Romawi hancur, tadi sampai itu geser sampai daratan Eropa, balik pulang kampung, ya. Nah, oke, menang, tapi perlu waktu berapa? Ya kan? Kira-kira kalau menang 100 tahun lagi ya nggak menangi, nggak menangi dong, nggak ngalami. Ya. Fibin isinin, hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Ini di mata kaum musyrikin tuh makin gila ini pengikut Muhammad. Tak mungkin hanya dalam beberapa tahun kemudian bisa berhasil mengalahkan balik Romawi, Persia, ya. Tapi ketika campur tangan Allah itu berlaku, maka lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di tangan Allah lah segala urusan, ketentuan, keputusan sebelum dan sesudahnya. Nah, ketika nanti bangsa Romawi itu berhasil mengalahkan Persia, wa yauma idzi yafrahul mu'minun, orang-orang beriman itu senang. Jadi senang dengan kemenangan Romawi. Itu sesuatu yang tabii, sesuatu yang dapat diterima, ya. Jadi senangnya itu dengan kemenangan Romawi, ya, atas pertolongan dari Allah. Kemenangan Romawi yang mereka orang Kristen yang menyekutukan Allah, dan Allah mengatakan itu pertolongan Allah. Baikkan Allah disekutukan, ya, hambanya
yang manusia dianggap anaknya, Allah ngasih anaknya. Yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah, dengan pertolongan Allah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa peristiwa kemenangan Romawi atas Persia ini ya bersamaan atau berdekatan dengan perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu juga adalah binasrillah. Jadi semua kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dalam perang Badar atas kaum musyrikin, ya, di situ siapa yang mati dalam perang Badar? Abu Lahab, ya. Dan Persia musyrik dikalahkan oleh Romawi di tahun yang sama. Maka disitulah kaum muslimin merasakan kegembiraan. Tapi ingat, itu binasrillah, atas pertolongan dari Allah, bukan semata karena perjuanganmu. Ya, kamu sampai nggak tidur, ya, jaga kartu, ya, jaga TPS, ya, dan seterusnya. Enggak, tapi binasrillah, ya, karena pertolongan Allah yang suruh mayasa, di mana Allah memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa huwal azizur rahim, Allah Maha Perkasa lagi Maha Merahmati. Jadi ini peristiwa yang luar biasa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang perseteruan Romawi dan Persia. Saya buka di beberapa literatur buku sejarah, ternyata itu dibahas oleh Barat maupun oleh intelektual Muslim, oleh para ulama. Ya, ini gambaran wilayah Persia dan Romawi di zaman Nabi. Jadi titik perbatasannya ada di Sam. Maju mundurnya nanti sampai Turki lah. Jadi wilayah mulai dari Turki dan Sam, Turki dan Sam itu wilayah yang dari dulu berganti-ganti kekuasaan itu di situ. Ya, ini Romawi. Ini Romawi Timur maksudnya ya. Romawi Timur ini berarti ini masih menyatu, belum ada terusan Suez. Ya, dan ini Persia, ini Jazirah Arabia. Turki lah. Turki itu di atas. Ini Turki, ini Damaskus, Damaskus, ini Baitul Maqdis. Nah ini Jordan, ini Sinai, ini Gaza, ini Mesir, ini ke Libya. Syam itu ya sini ini Syam itu adalah kalau sekarang ini mulai dari sini. Ya, Suriah, ini Damaskus ini Suriah, kemudian sini Beirut, di sini Jordania, di sini Palestina Israel, itu Syam, ya. Jadi di sini Fi'atul Ardi itu di sini, ya, di bumi yang dekat dari Jazirah Arabia. Ini ilustrasi tentang perang Persia melawan Romawi. Digambarkan sedikit lupa para pelukis banyak yang mengilustrasikan tentang Persia dan Romawi, banyak sekali. Baik. Nah, jadi dahulu Persia dan Romawi itu, ini kembali ke depan tadi, pada tahun ke-5 dan ke-6 kenabian atau tahun 613 hingga dan 614 Masehi, itu perang serbuan Persia ke Romawi, ya. Kemudian serangan baliknya itu pada tahun ke-12 kenabian atau 1 tahun sebelum Hijrah. Ini menurut satu versi yang lain seperti disebutkan Ibnu Katsir itu tahun kedua Hijriah. Artinya selisih 3 tahunan lah perbedaan pendapat itu. Karena apa? Penghitungan Fitbit Isnin itu kan tidak kurang dari 3 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun. Jadi maju mundurnya begitu, karena tahun itu ya, apalagi zaman itu, zaman sekarang saya
Ya ada perbedaan. Coba kakek kita tahun berapa lahir? Oh, lahir dulu buyut kami pas ada Krakatau meletus kan gitu. Ya, tandanya oh pas itu pas ada Nippon, kata gitu aja. Ya, tahun Nippon, Jepang ya. Baik. Nah, kemudian dalam perjalanan yang dahulu kaum muslimin itu hanya menjadi penonton, ya kan, menjadi penonton, hanya pendukung, ya kan? Hanya pendukung, nggak ikut dalam perang juga enggak. Cuman memang nanti ada dampak, ada pengaruh terhadap mereka, dirasakan seperti itu. Maka ya ada yang suka bola kan? Apa urusannya? Barcelona kalah, urusan di Liga Spanyol loh. Tapi betapa sedihnya ketika klub sepak bola kesayangannya itu kalah. Itu saya juga kadang mikir, apa yo? Tapi saya juga merasa, oh Real Madrid menang Liga Champions, oh keren. Gitu tak? Kadang ada orang dukung, wah Liverpool menang. Kenapa? Gara-gara ada Muhammad Salah. Ya kayak gitu tuh. Itu urusan hobi, urusan kesukaan duniawi, apalagi urusan nanti terkait dengan agama. Ya. Baik. Sudah pada akhirnya di zaman Rasulullah wilayah ya Syam itu dikuasai oleh Romawi, artinya tersingkir ya. Jadi sesuatu yang di luar prediksi. Kalau Romawi itu bisa membalikkan keadaan, maka dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Bakar ayat-ayatan sama orang Quraisy, nggak mungkin Abu Bakar itu kalau Romawi bisa kembali menang, apalagi hanya dalam hitungan tidak sampai 10 tahun. Oh sudah dari Abu Bakar percaya banget, kalau sampai taruhan 100 ekor unta, ya taruhan, ya itu saya kan ada itu. Kalau benar tidak, itu kan ada orang elang-elang gitu kan, ya pernah lihat seperti itu. Kayak sudah akhirnya taruhan, ya karena yakin betul ini wahyu dari langit. Romawi menang kembali, maka ya berani dan menang taruhan. Belum ada larangan taruhan ketika itu. Karena begitu sampai 100 ekor unta, berapa miliar itu. Ya. Nah, setelah Romawi menang dan Rasulullah juga hijrah ke kota Madinah, membangun komunitas baru dan memiliki kekuatan. Nah, dalam perjalanannya setelah Persia itu tidak dirasa mengganggu, justru tadi yang orang yang yang dianggap bolong itu yang menjadi ancaman. Maka akhirnya Rasulullah bersitegang dengan mereka dalam peperangan yang kita kenal dengan perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah ini pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah atau bulan Agustus tahun 629. Perang Mu'tah ini, nah di sini, jadi ini ekspedisi pertama keluar Jazirah Arabia di zaman Rasulullah. Dari di Madinah terus ini sampai di Aqabah, ini dari sini ini sudah Jordan. Mu'tah itu di sini, di Syam, di Jordania. Terus sekarang kota di Jordan ada kota Mu'tah, ada Universitas Mu'tah. Ini dulu perang pertama dengan luar negeri, ya. Perang pertama dengan Romawi, yang tadinya Romawi itu bolongku, gitu kan? Saiki musuhku, ya. Karena musuh yang tadi sudah tidak dianggap penting, ini jadi musuh. Jadi dulu dianggap kawan, sekarang lawan. Itu memang begitu itu perjalanan kekuasaan, ya. Perang Mu'tah itu perang yang betul-betul tidak seimbang jumlahnya antara 3.000 pasukan Muslim dengan 200.000 pasukan Romawi koalisi dengan Nasara Arab yang di perbatasan sini itu ikut Romawi. Ya. Itu versi sejarah di kita, dan ada mengatakan enggak sampai 100.000 apalagi 200.000, tapi sekitar 10.000. Ya. Disitulah Rasulullah SAW berpesan, nanti kalau Zaid bin Harisah gugur,
maka bendera dipegang oleh Ja'far. Ketika Ja'far gugur, andai Ja'far gugur maka dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Ternyata qadarullah ketiga nama yang disebut oleh baginda Nabi semuanya gugur, dan pada akhirnya panglima perangnya diganti oleh orang yang belum lama masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Jadi ini perang Mu'tah, ya. Awal mula perang antara kaum muslimin dengan pihak luar, yaitu Romawi, yang tadi ketika kaum muslimin belum punya kekuatan apa-apa, itu yang mereka dukung, ya. Walaupun secara perasaan mungkin juga berdoa, mudah-mudahan ya Allah menangkan Romawi atas Persia, ternyata tidak. Ini gambaran tentang perang Mu'tah. Dan kemudian perang Tabuk, ini perang terakhir, ya, ekspedisi terakhir. Walaupun ini tidak sampai pertumpahan darah, karena ada berita bahwa Bizantium, Romawi Timur akan menyerbu ke Jazirah Arabia, maka Rasulullah dalam keadaan kaum muslimin saat itu musim panas, ya, arep panen kurma, disuruh pergi keluar untuk menghadapi Romawi yang jumlahnya menghadapi Romawi, ya, seperti itu, ya. Dan dikerahkan pasukan besar-besaran sampai 30.000 pasukan menghadapi 200.000 pasukan. Inilah perang Tabuk. Walaupun tidak terjadi pertumpahan darah, artinya tidak terjadi seperti dalam perang Mu'tah, tapi ini sudah apa namanya istilahnya? Jadi unjuk kekuatan. Oh, sampai ya wani-wani, saya punya kekuatan seperti ini bedil saya, ini meriam saya. Jadi sudah pulang dengan gagah. Baik, kilas balik ini. Kemudian ini wilayah Islam hingga akhir masa Khulafaur Rasyidin. Perhatikan bahwa tadi tempat-tempat yang ini sebagian Syam, bukan sebagian, ya, sudah semuanya kalau Khulafaur Rasyidin, karena Syam ini ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab, ya. Di Jordan ada masjid namanya Masjid Umayyah. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Umar. Saya sudah merasakan di sini, dan kemudian sampai Mesir di zaman Umar bin Khattab. Ini zaman terakhir masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, zaman Sayyidina Ali. Itu tadi wilayah yang ini Persia ini di zaman Umar bin Khattab, ya, sudah dimulai sampai Madain ini zaman Irak itu zaman Abu Bakar, meluas sampai ini zaman Umar. Dan kalau Sayyidina Ali tidak begitu, perluasannya tidak begitu banyak, ya. Ini sampai akhir masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin sudah baik Romawi sebagiannya maupun Persia ada di tangan kaum muslimin. Dan pada masa kekhilafahan Bani Umayyah sudah sampai Andalusia, tapi ini belum, ya. Jadi sebagian Turki ini masuk wilayah kekuasaan Islam sampai di sini. Ini perbatasan dengan Prancis. Jadi ini Spanyol, Portugal, ini Prancis. Ini wilayah kekuasaan Islam yang tadinya hanya nyempil dikit di Jazirah Arabia. Kemudian pada akhirnya Istanbul ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini kalau ingin merasakan bagaimana suasana penaklukan Konstantinopel, bisa ke Museum Panorama yang ada di kota Istanbul. Dan inilah pada akhirnya Turki, ya, Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ini peta Ottoman. Jadi begitulah, memang kekuasaan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka kalau ada pemimpin yang didukung kok ternyata kalah, gak usah terlalu bersedih. Tapi usaha yang kita lakukan untuk kebaikan tetap ada catatan kebaikannya. Tinggal berdoa, mungkin bibit di sini dalam beberapa tahun kemudian akan berhasil meraih kemenangan. Itu hikmah dari surat Ar-Rum untuk keadaan kita sekarang ini.
Dan ini perjalanan peradaban, dan itu kalau masing-masing dibahas panjang, perang ini, perang itu. Jadi ini kilas balik aja, kulaso, ringkasan, ikhtisar perjalanan kekuasaan dari zaman ke zaman, mulai dari zaman awal Islam yang hanya menonton gagahnya Persia di wilayah timur dan megahnya Romawi di sebelah barat. Pada akhirnya kedua-duanya berhasil dikalahkan dalam hitungan beberapa dekade saja, berhasil dikalahkan, dan pada akhirnya juga runtuh juga Ottoman 100 tahun yang lalu, 1924, sekarang 2002. Ya memang begitu, karena Al-Quran mengatakan watil kal ayyamu dawiluha bainan nas. Kekuasaan itu, kata Allah, kami pergilirkan di antara manusia, bukan bainal mu'minin, manusia. Ya, ada kalanya nanti yang berkuasa itu orang yang adil, ada kalanya orang yang zalim, ada kalanya yang jadi berkuasa itu orang yang pinter, bahkan bahasa binatang aja dikuasai. Nabi Sulaiman, ada kalanya yang memimpin itu, ya maaf, mungkin bodoh atau ya memang begitu itu. Jadi percayalah kepada Al-Quran, tidak akan meleset. Memang begitu. Ini potret perjalanan kehidupan umat manusia. Tinggal kalau kita kurang senang, ya bersabar ya Allah, Engkau kuasa, Engkau yang suruh yang suruh mayasa, Engkau yang memenangkan siapa yang Engkau kehendaki. Ya, itu insumatasa waktu di rumah, Engkau muliakan orang yang kehendaki dan Engkau rendahkan. Kadang itu yang dimenangkan ya orang yang musuh kita, ya musuh orang yang kan beribadah kepadamu ya Allah. Kok orang yang memusuhimu kok menangkan? Kamu belum pantas untuk mendapatkan kemenangan. Mungkin begitu, Allah lebih tahu. Jadi ambil hikmahnya saja. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian, sekilas tentang tadabbur surat An-Rum. Mudah-mudahan kita makin yakin, makin iman. Yang penting itu iman tidak akan terkalahkan. Ya, kalau pilihan atau dukungan itu bisa saja kita kalah, bisa juga menang. Kadang menang juga belum tentu memberikan kemaslahatan bagi kita. Kadang kalah itu menjadi kita lebih sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.